Ratusan anggota gabungan admin shelter pengemudi ojek online atau Gaspol Lampung geruduk kantor Busan Auto Finance cabang Bandar Lampung. Menuntut kejelasan nasib salah satu pengemudi ojek online yang statusnya menjadi orang dalam pengawasan atau ODP pandemi COVID-19. Udah dijelasin kok sama si konsumen dengan atasan kita. Ia mengaku tidak bisa mendapatkan penangguhan angsuran kredit. Miftahul Huda, Ketua Gaspol Lampung, menyayangkan kejadian tersebut karena minimnya sosialisasi mekanisme penangguhan dari pihak BAF kepada nasabah. Ia menghimbau kepada teman-teman ojek online yang mempunyai tanggungan angsuran segera ajukan penangguhan kepada lembaga leasing masing-masing. Tanyakan prosedurnya dengan jelas. Yang disuruh cleaning service, yang kedua security, yang ketiga ada bapak-bapak tadi yang katanya pimpinan. Saya udah 3 jam nunggu di sini, Bang. 3 jam nunggu di sini, minta kejelasan bahwa saya kasus ODP-nya saya bawa suratnya dari puskesmasnya. Saya ojek online, saya sama pemerintah aja nggak boleh keluar. Sampai sini saya disuruh bayar dulu, disuruh paksa ke sini bayar. Ini suratnya jelas. Di sini ya, saya cuma mau nanya kejelasan karena saya dari tanggal 5 ditelepon oleh customer service Bank untuk segera melakukan pembayaran. Saya sudah menjelaskan ke customer service bahwa saya ODP dan status saya ojek online. Kenapa? Karena saya jangankan diminta untuk ke bank, saya untuk keluar rumah aja dilarang oleh pemerintah. Pasti sekarang saya tanya maunya Bapak gitu loh. Saya nggak ada mau, Pak. Saya minta malah pemerintah kan sudah, saya nonton TV, katanya ada relaksasi untuk teman-teman ojek online. Sekarang saya tanya, saya mau berarti kalau Bapak nggak bisa, saya mau protes ke pemerintah nih. Saya sudah disuruh rumah aja, gimana saya nyari duit? Tapi udah tahu belum cara pengajuannya? Baru dikasih tahu tadi, kertasnya kan baru dikasih jam dengan Bapak ini tadi. Ini baru saya dikasih, Pak. Kemudian ada arahan dari pemerintah segala macam yang itu praktek di lapangannya itu belum disosialisasikan secara masif, ya kan? Bagaimana yang namanya relaksasi kredit terhadap leasing ojol nih gitu loh. Terutama yang di Lampung belum pernah nih ada permasalahan. Hari ini mungkin ini contoh lah kebijakan dari BAF sendiri terhadap arahan dari pemerintah tadi. Apakah diberikan relaksasi benar-benar yang kata Pak Jokowi itu 1 tahun libur kredit, ya kan? Ataukah ada sistem restruct yang seperti apa? Itu sebenarnya yang perlu disosialisasikan menurut saya. Karena kalau tidak disosialisasikan, permasalahan seperti ini hanya masalah waktu. Ini masih baru satu, mungkin nanti yang lain kejadian lagi. Saya rasa dengan data yang dimiliki oleh leasing kan bisa memberikan informasi kepada konsumen dengan blasting atau lewat SMS. Apa sih mekanismenya untuk pelaksanaan relaksasi kredit ini? Kalau saya rasa relaksasi kredit ini untuk semua, bukan hanya ojek online. Saya rasa itu. Jadi memang sebaiknya ya BAF juga harus ikutin aturan pemerintah. Relaksasi kreditnya itu pelaksanaannya seperti apa? Ya, baik itu OJK ataupun ATPI ya Pak ya, yang lebih umum ya, general Pak ya. Kalau kita kan mungkin bisa sosialisasi ke debitur kita Pak. Dan secara nasional tuh udah dikirim via WA dan SMS sebetulnya. Dan dan email gitu. Email apa? Email, WA ataupun SMS dari bank udah terima belum? Pemerintah kan bilangin relaksasi. Nah, positif nanti ada konsumen nih ke kantor. Apa maksud relaksasi? Baru kita jelasin. Kita belum ada disuruh oleh manajemen bahwa kita yang sosialisasi ke konsumen. Tapi kalau ada konsumen yang mau menanyakan benar nggak perihal yang di pemerintah itu, ya kita jelasin dengan bentuknya yang Mas tadi udah aku kasih, itu sudah jelas. Maksudnya relaksasi itu bukan nggak bayar 1 tahun, tapi itu ada restruktur jatuh tempo, keringanan bunga, ataupun panjang tenor. Pada prinsipnya semua customer itu kan harus pengajuan dulu. Dia harus melengkapi dulu untuk syarat-syarat administrasi. Setelah lengkap nanti baru kita menunggu keputusan. Nanti kan semua pengajuan kan melalui website yang sudah ditentukan kan, di penjelasan di
OJK, PPI segala macam kan sudah jelas di situ. Nanti pada prinsipnya customer kita pengajuan dulu. Kalau baru nanti kita bicaranya setelah itu baru ada keputusan kan. Tapi kan dia baru tahu dapat kan baru dia tadi baru sekarang untuk penangguhan angsurannya yang apalagi dia mungkin belum update aja kali Pak. Belum update info aja kali Pak. Tapi dia katanya ada dari telepon dari pihak BAP sendiri membayar angsuran yang sebulan itu, sedangkan dia menyatakan ODP jelas. Nah itu kurang tahu kita, karena posisinya kan dia langsung kan, dia langsung di calling kan. Kalau prinsipnya sih gitu aja. Pada prinsipnya sih gitu. Semua kan para pengajuan dulu kan. Nanti setelah semua berhak lah. Nanti semua pengajuannya diajuin di email resmi kita. Enggak, sikap kita nih sebagai BAP ini kan konsumen sudah mau menyerahkan motornya. Apakah kita akan tarik sendiri? Enggak dong. Apakah nanti Kan dia mau lagi? nggak ada ininya kan dia mau ngajuin dulu. Nah, dia kan mengajuin dulu. Nanti setelah diajuin baru nanti ada keputusan kan gitu. Motornya Kan kita nggak bicara. Kita nggak bicara tarik. Kan dia kan posisinya kan ODP. Dia kan pengajuan dulu di website. Kita belum ada keputusan kalau belum ada diajuin kan. Tapi kan tentang pengajuan itu kan kita kan dari pemerintah udah jelas yang kena terdampak dia kan terdampak nih untuk 2 minggu penangguhan. Harusnya dari pihak leasing sendiri itu sudah paham dengan edaran. Makanya dia ngajuin dulu. Si konsumennya ngajuin dulu. Nah, ngajuin dulu. Dia kan harus ngelapin semua syarat-syaratnya. Ngajuin dulu. Terkait yang itu, yang karyawan yang akan diancam dipecat seperti apa Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Saya juga nggak tahu. Yang mana karyawan siapa namanya saya nggak tahu. Itu mah nggak terlalu jauh bicara. Karena cukup itu aja ya. Mungkin ke depan mau seperti apa Pak? Gitu. Kalau di misalnya ada terjadi pengaduan seperti ini lagi, itu penangguhan. Nanti kita arahkan ke sesuai dengan edaran. Nanti dia masuk website, dia lengkapi semua administrasinya. Sama sih. Tapi kembali lagi masalah tadi Pak. Kalau seandainya kalau si Ahmad ini terjadi dipecat, kita tindakan kita di mana Pak? Tapi bisa berani jamin ya Bang, nggak ada pemecatan seperti itu? Tanggung jawab. Pak, ini kan kayak abang ini kan bahaya banget ODP. ODP. Ya, keluar. Nah, mungkin ada apa regulasi dari Makanya sampai semuanya pakai website. Makanya semua melalui email. Iya, tapi kan kata tidak nyampai informasi aja yang dia belum ada. melewat di telepon, dia disuruh ke sini. Sedangkan dia sudah menyatakan ODP. Tapi makanya selama 3 jam dia menunggu. Enggak, kita nggak suruh menunggu. Kita suruh kembali. Nanti kita arahkan lewat telepon, masuk websitenya Bang. Itu Nanti akan ada semacam kan ada pelatihan lagi untuk pada prinsipnya kan untuk ODP kan nggak boleh keluar kemana-mana kan. Iya. Nah itu makanya kenapa dibuat harus melalui email segala macam biar bisa lebih simpel lah, bisa ngajuin di rumah segala macam kan. Oh gitu, berarti nanti ada sosialisasi lagi? Sudah ada surat-suratnya segala macam kan sudah kita edarkan, kita sampaikan ke semua customer. Kalau untuk masalah pecat nggak ada lah, terlalu jauh. Kelas sesudah status ODP-nya selesai 14 hari nanti akan tetap akan dihentikan penagihan selama 14 hari. Sesudah itu ya berarti nagih lagi, dia harus ngajukan yang hanya terdampak saja gitu loh. Dan itu harus diajukan belum ya tergantung apakah disetujui atau tidak. Itu yang menurut kami nggak masuk akal karena ini adalah wabah nasional, bencana nasional dan semuanya ada terdampak. Jadi memang kebijakan ini harus diberlakukan nasional, bukan hanya ojol, bukan hanya motor, bahkan di perbankan juga dilakukan restrukturisasi semuanya. Kalau dari pihak kita sendiri gimana Bang? Ya kalau kami hanya ingin kejelasan ini karena memang selama ini arahan dari pemerintah di praktek di lapangannya belum ada istilahnya mereka memberikan edukasi penjelasan kepada konsumennya melalui SMS atau apa seperti cara mereka menagih tentang apa sih yang akan dikerjakan, konsumen harus seperti apa, kalaupun harus mengajukan harus seperti apa, itu kan harusnya bisa disosialisasikan oleh semua leasing bukan hanya bank, dan saya rasa semua belum melakukan itu. Itu yang harusnya kita dorong supaya ada ya masyarakat ini semua terdampak loh, kawan-kawan nggak bisa ngebit semua. Bang, kalau untuk kasus seperti ini, apa sih permintaan sama pihak leasing ini? Apa sih permintaan sama pihak leasing ini dalam kasus seperti ini? Gitu? Seharusnya mereka bisa segera mensosialisasikan hal-hal yang terbaik, mensosialisasikan konsumen ini harus melakukan apa dan bagaimana gitu.
Dari Bandar Lampung, Halwan Indonesia memberitakan.